Di sini Rasul Paulus menasihati supaya kita tidak menjadi tawar hati. Artinya, kita merasa takut, kita merasa hidup kita itu hambar atau sia-sia, di mana selama ini kita berusaha untuk menjaga hidup kita ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita bisa menikmati berkat firman Tuhan secara sederhana dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan tawar hati. Manusia hidup di dunia ini tentu pada akhirnya akan mengalami kematian. Dan Rasul Paulus menulis suratnya untuk jemaat di Korintus, di mana dia menuliskan juga tentang kemuliaan yang akan diterima oleh umat Tuhan setelah kita hidup ataupun mengalami penderitaan. Banyak sekali orang-orang yang mengalami ketakutan ketika hal ini semakin mendekat kepada kita. Ada banyak contoh di Alkitab juga, di mana mereka menjadi takut atau bahkan menjadi tawar hati. Seperti Raja Hizkia, ketika disampaikan berita tentang sakitnya yang tidak bisa sembuh oleh Nabi Yesaya, dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Bahkan ketika Elia diancam oleh Isabel, dia mengalami satu ketakutan dan tawar hati. Padahal ia baru saja dengan gagah berani membunuh 450 Nabi Baal. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar apa nasihat Rasul Paulus yang ditulis di dalam Korintus. Kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Di sini Rasul Paulus menasihati supaya kita tidak menjadi tawar hati. Artinya, kita merasa takut, kita merasa hidup kita itu hambar atau sia-sia, di mana selama ini kita berusaha untuk menjaga hidup kita ini. Saat tubuh kita menjadi lemah, kita menjadi tua, namun jika kita semakin bergaul erat dengan Tuhan, maka kerohanian atau batiniah kita justru semakin kuat. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di sini kita diingatkan bahwa apa yang dialami saat ini tidak akan berarti atau tidak sebanding dengan apa yang akan kita alami atau kita peroleh setelah hidup ini, yaitu kemuliaan yang kekal. Dan ini sangat penting. Kita harus ingat dan kita harus sadari, apa yang kita alami di dunia ini tidak sepenting dengan apa yang akan kita terima, kehidupan yang akan datang, yaitu kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Dikatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Seringkali kita fokus dengan hidup kita saat ini, sehingga tanpa kita sadari, ternyata kita melanggar firman Tuhan.
tetapi hendaklah kita juga fokus pada hidup yang akan datang. Karena yang akan datang justru bersifat kekal, yang sekarang hanya bersifat sementara. Jadi, apapun keadaan kita saat ini, apakah kita sedang sakit, kita sedang lemah, kita sedang dalam kondisi yang terpuruk, dan lain-lain sebagainya, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap berada pada jalan yang benar. Kita terus meningkatkan iman percaya kita, sehingga penderitaan yang kita alami pada saat ini tidak akan mempengaruhi atau merubah keimanan kita, keyakinan kita untuk memperoleh kemuliaan kekal yang akan kita terima di saat yang akan datang. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi tawar hati dalam menghadapi apapun juga selama kita hidup di dunia ini. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan tentang jangan tawar hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur. Kembali kami diingatkan bahwa kadangkala ketika kami mengalami penderitaan di dunia ini, ketika kami mengalami kegagalan, saat kami merasa tidak ada jalan keluar, tapi kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami, apa yang kami alami di dunia ini hanya bersifat sementara, karena Tuhan sudah menjanjikan kemuliaan kekal bagi kami yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, berikan kepada kami kekuatan. Kami mau Tuhan untuk hidup terus berkenan di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi biarlah di dalam segala hal, situasi dan kondisi apapun juga, kami mau terus mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kiranya firman pada hari ini menguatkan setiap orang yang mendengar, dan berkat Tuhan mengalir ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita dapat terus melekat erat kepada firman Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan, tanpa dipengaruhi dengan situasi atau kondisi apapun. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.